Ketika pada tanggal 1 Oktober 1965, 6 orang jenderal dan seorang letnan diculik serta dibunuh, tak terbayang oleh seorang pun bahwa teror yang akan terjadi sebagai dampak peristiwa ini di kemudian hari ditanggung jutaan orang Indonesia. Bahkan sebagai bangsa secara keseluruhan, dalam usia yang masih pendek, Republik Muda ini harus menghadapi krisis yang begitu gawat. Presiden Soekarno memang berhasil menjaga persatuan. Menyusul kerusuhan regional tahun 1950-an, beberapa partai politik dilarang dan beberapa tokoh dipenjara. Tetapi tahun 1965 adalah neraka yang benar-benar membara. Zaman memang sudah lain. Perekonomian porak-poranda dan ketegangan antara tentara dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, makin menjadi-jadi. Tapi tak seorang pun bisa meramalkan bahwa akan terjadi genosida. Tak lama setelah aksi kelompok G30S yang diberhentikan oleh pemerintah Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto turun tangan. Dia menuduh PKI mengotaki dan melakukan pembunuhan itu. Ia mengumumkan bahwa PKI harus diganyang untuk menyelamatkan bangsa. Dalam langkah-langkah yang cetakan PKI dituduh ateis dan gila seks, hal ini begitu membuat marah kalangan agama. Salah satu kisah yang sangat mendorong luapan emosi adalah kisah yang disebut pengakuan Jamilah, seorang pemimpin Gerwani cabang Jakarta. Sebenarnya tokoh ini bernama Atikah, tetapi tatkala mendengar penangkapan massal para pemimpin organisasi Underbu PKI, ia melarikan diri. Tak pernah tertangkap sampai sekarang, orang tak tahu lagi keberadaannya. Selama melarikan diri, konon dia mengubah nama menjadi Jamilah. Kalangan militer kemudian memburu Jamilah, tapi yang mereka jumpai adalah Jamilah, bukan Jamilah. Pada awal November 1965, 4 koran yang berkaitan dengan tentara menerbitkan apa yang disebut pengakuannya. Kata-kata dalam 4 cerita itu nyaris sama, yang berarti bahwa pernyataan itu telah terlebih dahulu dipersiapkan untuk kemudian dibagikan kepada pers. Berikut ini pertama-tama akan diturunkan apa yang disebut sebagai pengakuan pertama dan kemudian kisah Jamilah seperti dituturkan oleh suami keduanya. Kemudian menurut Saskia Wieringa, antropolog Universitas Amsterdam di Belanda, yang bertahun-tahun meneliti tentang peristiwa Derma, di mana-mana di Indonesia perempuan yang pernah ikut dengan Gerwani dipenjarakan dan mereka diperiksa, ditelanjangi seolah-olah mereka mencari cap Gerwani. Tak hanya itu, perempuan dari organisasi lain yang berhaluan kiri kadang-kadang juga digerwanikan, bahkan diperkosa. Kadang mereka disiksa, mereka kadang-kadang ditelanjangi dan difoto, yang diambil beberapa minggu setelah peristiwa 65 terjadi itu. Itu dipresentasikan sebagai bukti di koran-koran bahwa mereka menggoda-goda jenderal-jenderal itu. Kekerasan berbasis gender yang dialami oleh para tapol perempuan disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Komisioner Komnas HAM, Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Dari 1-2 perempuan yang diberikan kesaksian bahwa betul perempuan itu mengalami pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, juga mengalami perbudakan seksual. Jadi semoga dengan adanya kisah sepintas ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk tidak mengulangi lagi apa yang terjadi peristiwa kelam di masa lalu. Dan juga dengan adanya konten ini, janganlah dijadikan sebuah perdebatan, tapi jadikanlah ini sebagai wawasan dan pengetahuan bagi diri kita dan guna bangsa Indonesia yang lebih maju dan bermartabat. Salam jas merah.